Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, para peserta kajian akidah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang virtual ini, di ruang Zoom ini dalam rangka mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kajian akidah atau kajian tauhid pada pagi hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para peserta kajian akidah rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qaulul Mufid, Syarhu Kitab Tauhid. Sebuah kitab syarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang mana kita sudah sampai pada halaman 62. Silakan dibuka kitabnya, dan alhamdulillah saya juga sudah men-share di layar kaca kita ini, di layar Zoom ini, filenya atau materinya. Kita sampai pada pembahasan tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kami bacakan pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu ini bunyinya: An Ubadah bin Samit qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, baiklah, kita akan menjelaskan ya kalimat per kalimat dari hadis tadi, yaitu kita jelaskan dulu sebagaimana yang terdapat dalam halaman 62, yaitu tentang perkataan Rasulullah atau sabda Rasulullah SAW, man syahida alla ilaha illallah. Barang siapa bersaksi bahwasanya tidak ada ilah melainkan Allah, atau tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan seterusnya hingga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min amal. Maka siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan seterusnya, ya sebagaimana yang tadi saya bacakan, maka faidahnya atau hasilnya adalah Allah akan memasukkan seseorang yang bersaksi itu ya ke dalam surga bagaimanapun amal yang dia kerjakan. Ya, bagaimanapun amal yang dia kerjakan, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan syarat
Itu tadi yaitu yang pertama dia adalah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya ya, Mas ini ya, Mas ada sambungannya sebagaimana yang sudah kami bacakan tadi dan sudah kami juga artikan terjemahannya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, sekarang kami akan menjelaskan tentang makna syahadah, makna persaksian. Apa itu persaksian? Apa itu persaksian? Saya bersaksi, ya asyhadu an la ilaha illallah misalnya, saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, apa itu persaksian? Apa arti persaksian? Apa hakikat persaksian itu? Ya, ya, Syekh Utsaimin dalam kitabnya ini menjelaskan wasyahadatu hiya al-i'tirafu bil lisan wal i'tiqadu bil qalbi wa tasdiqu bil jawarih wa illa fahiya kadzibun. Jadi syahadah itu atau persaksian itu adalah yaitu pengakuan dengan lisan, ya, pengakuan dengan lisan, yaitu kita mengaku dengan lisan kita atau mengucapkan dengan lisan kita, yaitu ucapan la ilaha illallah. Jadi syahadat itu harus kita ucapkan, itu maksudnya. Harus diucapkan. Selama kita bisa berbicara, maka kita harus ucapkan. Kecuali kalau kita bisu, tidak bisa berbicara, maka tidak ada kewajiban untuk diucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Itu maksud daripada syahadat. Ya. Yang kedua, maksud daripada syahadat itu adalah al-i'tiqad bil qalb. Itu harus kita benarkan dengan hati kita. Ya, harus kita yakini di dalam hati kita terhadap apa yang kita ucapkan. Itu. Jadi harus kita yakini, seyakin-yakinnya tidak ada keraguan sedikit pun tentang apa yang kita ucapkan dengan lisan kita, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya, jadi tidak ada keraguan-keraguan, tidak ada pengingkaran-pengingkaran dalam hati, tidak ada kemunafikan-kemunafikan di dalam hati kita. Ya, sekali sekali lagi, apa yang kita yakini dalam hati kita itu Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita ucapkan secara jahar atau secara sir, dan Allah juga mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kita. Jadi jangan dikira Allah tidak mengetahui apa yang ada di hati-hati kita. Sebelum kita berucap, Allah sudah tahu apa isi hati kita. Oleh karena itu, persaksian itu ya tidak cukup dengan ucapan dengan lisan saja. Karena seseorang saja boleh saja dia berbohong, tetapi dalam hatinya dia mengingkari. Oleh karenanya tidak sempurna atau tidak sah persaksian seseorang itu terhadap kalimat la ilaha illallah dengan lisan-lisannya, dengan lidah-lidahnya, dengan mulut-mulutnya, ya, melainkan harus dia benarkan dengan hatinya. Dia harus yakini dengan hatinya, seyakin-yakinnya, tidak ada sedikit pun keraguan, apalagi pengingkaran ataupun kemunafikan terhadap apa yang dia ucapkan. Kalau ada unsur keraguan, kalau ada unsur pengingkaran, kalau ada unsur kemunafikan, maka ucapannya la ilaha illallah itu dengan lisannya, meskipun beribu-ribu kali, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tergolong menjadi orang yang munafik. Orang yang munafik itu adalah menampakkan keislaman secara zahirnya, nampaknya, kenyataannya, tapi pada hakikatnya dia adalah orang munafik karena di dalam dirinya dia sembunyikan kemunafikannya, dia sembunyikan kebenciannya, dia sembunyikan pengingkarannya, penolakannya terhadap kalimat la ilaha illallah. Itulah ciri-ciri orang munafik. Ya, orang munafik sebagaimana orang munafik ada di zaman Rasulullah SAW hidup bersama Nabi. Ya, orang munafik juga mengerjakan amalan-amalan Islam. Iya, sholat bersama Nabi dan seterusnya. Iya, hidup bersama Nabi. Tetapi di antara mereka adalah orang-orang munafik. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang munafik. Jadi sekali lagi
Ikhwatal Islam azakumullah, manusia itu kalau kita bisa pilih-pilih, ya ada tiga jenis kategori manusia. Ada orang mukmin, ada orang kafir, ada orang munafik. Itu kan tersebutkan dalam surah Al-Baqarah ya. Ayat-ayat pertama dari surah Al-Baqarah itu Allah sebutkan itu 5 ciri-ciri orang yang beriman. Kemudian Allah sebutkan 2 ciri orang-orang kafir. Yang ketiga Allah sebutkan kurang lebih 11 ya, kalau tidak salah 11 eh, eh, ayat yang berbicara tentang orang-orang munafik. Ya, jadi sudah jelas ya, maksudnya manusia itu ada bukan cuma orang kafir, ada orang munafik. Tapi orang munafik sebenarnya bisa katakan 11-12 dengan orang kafir 11-12 ya, tidak jauh berbeda. Hanya saja kalau orang kafir itu menampakkan pengingkarannya, adapun orang munafik itu dia sembunyikan pengingkarannya, kebenciannya terhadap Islam. Tetapi kedua-duanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di neraka oleh Allah, di tempat neraka yang paling dasar, yang paling bawah ya, artinya yang paling besar azabnya, siksaannya. Ini ikhwatal Islam azakumullah. Jadi kita berlindung kepada Allah, semoga kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang munafik. Semoga kita dijauhkan dari ciri-ciri atau sifat-sifat orang yang munafik. Yang berikutnya adalah watasdiqu bil jawarih. Ya, dan persaksian itu juga harus dibenarkan dengan amalan-amalan perbuatan dari anggota-anggota badan kita. Ya, itu kesempurnaan daripada persaksian itu. Jadi tidak cukup cuma sekedar ucapan dengan lisan dan pembenaran dengan hati atau keyakinan di dalam hati, tapi harus dibuktikan dengan anggota tubuh kita, anggota badan kita, yaitu berupa amal-amalan perbuatan. Ya, jadi amalan itu tidak bisa dipisahkan daripada keimanan. Persaksian itu tidak bisa dipisahkan dengan amalan-amalan perbuatan itu. Jadi ini segitiga ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan tentang makna syahadah. Makna syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah itu tidak bisa dipisahkan. Itu pengakuan dengan lisan, ya. Kemudian meyakini dengan hati. Yang ketiga adalah membenarkan dengan anggota tubuh kita, yaitu dengan amal-amalan perbuatan. Kalau ini tidak Kalau persaksian ini tidak ada ketiga-tiganya ini, maka ini dinamakan sebagai orang yang dusta atau persaksian yang dusta, ya. Persaksian yang dusta kalau tidak ada ketiga-tiganya. Jadi ketiga-tiganya persaksian dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika terkumpul tiga persaksian ini. Kalau ada salah satunya yang tidak ada, maka persaksian itulah persaksian yang tertolak, yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ya, ketika orang-orang munafik ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah kisahkan, hikayatkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Munafiqun ayat 1 yang berbunyi nasyhadu innaka la rasulullah. Jadi mereka bersaksi, yaitu orang-orang bersaksi, orang-orang munafik bersaksi bahwasanya engkau sungguh adalah Rasul Allah. Itu ucapan-ucapan saja, ucapan-ucapan saja di lisan-lisan mereka ya. Jadi orang munafik itu datang kepada Nabi mengatakan, bersaksi bahwa engkau ya Rasulullah adalah utusan Allah. Engkau yang Muhammad adalah utusan Allah. Sungguh engkau adalah utusan Allah. Ya. Tapi itu hanya sekedar di ucapan-ucapan saja. Ucapan-ucapan saja. Ya. Meskipun dia sudah menegaskan dengan apa namanya, dengan persaksian, bahkan mereka di sini mengatakan, ya, pertama kami bersaksi, yang kedua mengatakan sungguh, yang ketiga adalah mengatakan sungguh. Artinya kami bersaksi bahwasanya engkau sungguh dan sungguh adalah utusan Allah. Ini ya, bayangkan dia sudah menegaskan dengan kata-kata penegas bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Tapi kenapa persaksiannya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala?
Ya, kenapa persaksian ditolak? Karena persaksiannya itu hanya di mulut saja, hanya di lisan, hanya di bibir saja. Dia mengatakan engkau adalah Rasulullah, engkau adalah utusan Allah ya Muhammad, ya. Tetapi dalam hati mereka, dalam perbuatan mereka itu sudah tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Yaitu apa? Dia mengingkari sebenarnya, artinya tidak mengakui kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka tidak meyakini dalam hati mereka, tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Ini dinamakan dengan orang yang munafik. Meskipun dia bersaksi di hadapan Nabi, engkau adalah utusan Allah, tetapi Allah Maha mengetahui isi hati mereka, sehingga Allah mengatakan lanjutannya dalam ayat ini, ya, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya engkau yang Muhammad adalah benar-benar Rasul Allah. Ya, benar-benar Rasul Allah. Dan Allah bersaksi pula bahwasanya orang-orang munafik itu adalah sungguh mereka orang-orang yang berdusta. Ya. Ya, kenapa? Dikatakan berdusta karena persaksian itu hanya di omongan belaka, dan di mulut belaka, di ucapan-ucapan belaka, di lisan-lisan belaka. Tidak dia masukkan ke dalam hati mereka tentang persaksiannya itu, ya, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka dan Allah Maha mengetahui apa isi hati mereka. Ya, mereka tidak menyangka bahwasanya Allah itu Maha mengetahui apa isi hati mereka. Makanya Allah pun sampaikan kepada Rasulullah SAW. Allah menurunkan surah Al-Munafikun. Makanya ada surah Al-Munafikun, ya. Ya, silakan ya buka surah Al-Munafikun, itu ada penjelasan tentang orang-orang munafik. Jadi kita harus waspada terhadap orang-orang munafik ini, karena kelihatannya dia eh, menjadi seorang muslim, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi pada hakikatnya, pada substansinya, ya, dia adalah orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik ini, ya, biasanya mereka itu bersekongkol dengan orang-orang kafir, ya, sebagaimana yang kita ketahui di zaman Rasulullah SAW, ya, hampir saja negeri apa kota Madinah itu dihancurkan oleh mereka itu karena berkat daripada orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik yang bagaimana mereka bersekongkol dengan orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam. Nauzubillahi min zalika. Ya, oleh karena itulah berdasarkan ayat ini, sehingga persaksian mereka, pernyataan mereka dengan lisan-lisan mereka bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah itu tidak bermanfaat sama sekali. Ya, tidak bermanfaat sama sekali. Ya, ucapan mereka dengan lisan-lisan mereka bahwasanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah itu tidak bermanfaat sama sekali. Kenapa tidak bermanfaat sama sekali? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah menyatakan dia sebagai orang munafik karena, ya, tidak ada keyakinan di dalam hatinya tentang apa yang dia ucapkan. Iya, artinya di dalam hatinya itu justru pengingkaran. Ya, artinya tidak ada kesesuaian antara ucapan dan apa yang ada di dalam hati. Di ucapan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, sedangkan dalam hati mereka menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad bukan utusan Allah. Jadi tidak ketemu, ya, tidak ketemu. Dan yang menjadi barometer itu bukan ucapan lisan, karena manusia itu bisa berbohong, bisa bersilat lidah. Yang jadi ukuran adalah apa yang ada di dalam hati, dan Allah Maha mengetahui apa dalam hati-hati kita. Bahkan pada hari kiamat kelak nanti disebutkan dalam ayat yang lain, Allah akan menyingkap isi hati-hati kita nanti. Iya, artinya Allah ingin sesuaikan apakah yang kita amalkan itu sesuai dengan hati kita, tidak. Agama yang kita amalkan ini apakah sesuai dengan isi hati kita, atau jangan sampai sebaliknya. Agama yang kita lakukan, amal-amal soleh yang kita lakukan itu justru bertolak belakang dengan isi hati kita. Ini yang harus kita waspadai. Ya, itulah yang ada pada orang-orang munafik. Itulah yang ada pada orang-orang munafik, tidak sinkron antara ucapannya dengan isi hatinya. Ucapannya menyatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasulullah, sedangkan di hati mereka menyimpan kebencian kepada Nabi.
Kan nyata itu jelas sekali. Ya, coba kita buka sejarah. Ya, sejarah Rasulullah SAW bagaimana itu sepak terjangnya orang-orang munafik. Ya, ya, dan jumlah mereka cukup banyak juga pada saat itu. Iya. Jadi sekali lagi ikhwatal Islam azakumullah, kita harus betul-betul introspeksi diri kita, ya. Jangan sampai ada dalam hati-hati kita ini kebencian terhadap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi tatkala kita sudah selalu mengucapkan dua kalimat syahadat, apalagi dalam solat-solat kita selalu kita baca ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, ini yang selalu kita baca ya setiap kita solat, maka bagaimana ucapan ini betul-betul menghunjam dalam hati kita, bahwasanya kita betul-betul menyatakan tentang kebenaran bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi hanyalah Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Yang berikutnya adalah kenapa persaksian orang-orang kafir itu, orang-orang munafik itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka dicap, dilabelkan oleh Allah sebagai orang yang munafik karena mereka tidak, ya, eh, tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan. Yang pertama, mereka tidak membenarkan apa yang diucapkan. Yang ditambah lagi yang kedua adalah tidak mengerjakan apa yang, tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan. Ya, artinya ucapannya itu bertolak belakang dengan pengamalannya. Ucapannya itu adalah mengaku Nabi sebagai Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, sedangkan perbuatannya itu justru mereka menentang ajaran Rasulullah SAW. Mereka menentang ajaran Rasulullah SAW. Mereka berupaya untuk ingin mengganggu Rasulullah SAW. Mereka berupaya untuk berkonspirasi dengan orang-orang kafir bagaimana ingin menghancurkan agama Islam itu. Artinya, jadi bagaimana bisa persaksiannya orang-orang munafik itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama adalah keyakinannya sudah bobrok, tidak benar. Yang kedua, amalannya ditambah lagi dengan amalannya yang bertentangan dengan amal Islam, karena mereka tentu akan berkonspirasi, bersekongkol dengan orang-orang kafir untuk bagaimana mereka ingin menghancurkan Islam, menghinakan Islam dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadi? Bersyahadat juga, tetapi syahadatnya tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya bagi dia di dunia ini, lebih-lebih di akhirat. Oleh karena itulah orang-orang munafik itu ketika Nabi ingin menyolatkan orang-orang munafik, maka turunlah ayat. Kalau katakan janganlah engkau solatkan, ya, orang-orang yang meninggal dalam kemunafikan. Ya, turun ayat. Ya, jangan engkau solatkan, ya, kepada orang-orang yang meninggal dalam kemunafikan. Ya, jadi sekali lagi ikhwatul Islam azakumullah, ya, tentu yang tahu siapa orang-orang munafik adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi tahu ada orang-orang munafik di zaman itu? Karena Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi pun mengetahui bahwasanya ada di antara mereka ada orang-orang yang munafik, sehingga ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah pemimpin daripada orang-orang munafik pada saat itu meninggal dunia, Nabi ingin sholatkan, lalu turunlah ayat Allah melarang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul karena dia adalah orang munafik dan dia meninggal dalam kemunafikan. Dia artinya tidak sempat bertobat. Ya, dia tidak bertobat, ya, dan dia meninggal dalam dan meninggal dunia dalam keadaan tetap dalam kemunafikannya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, kita berlindung kepada Allah, semoga kita tidak tergolong menjadi orang-orang yang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ikhwatul Islam azakumullah. Jadi persaksian la ilaha illallah dan seterusnya itu tidak akan terwujud atau tidak sah kecuali dengan tiga syarat tadi itu. Tiga rukun, yaitu harus kita benarkan dalam hati kita atau harus kita yakini dalam hati kita seyakin-yakinnya. Yang kedua, kita harus ucapkan dengan lisan kita, kita akui dengan ucapan lisan kita. Yang ketiga adalah kita harus benarkan dengan amalan-amalan perbuatan kita. Itu harus kita kerjakan dengan amalan-amalan perbuatan kita. Itulah persaksian. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu harus terwujud tiga ini. Ya, tolong diingat-ingat, jangan sampai lupa. Harus tiga ini. Kalau tidak,
Kalau ada salah satunya yang tidak dilakukan, maka tidak akan sah daripada persaksian kita dan Allah tidak akan terima persaksian kita ya di dunia ini lebih-lebih di hari akhirat kelak. Ikhwatal Islam azakumullah. Baik, saya lanjutkan lagi. Kemudian eh, perkataan la ilaha sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Ya, biasa di terjemahan-terjemahan itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, cuma masalahnya Tuhan yang mana? Ya, karena ada juga orang-orang kafir musyrik juga menganggap itu adalah yang dia sembah adalah juga Tuhan. Yang disembah ada Tuhan, ada yang menyembah pohon, Tuhan juga dikatakan. Ada yang menyembah matahari, dia katakan juga Tuhannya. Ada yang menyembah bulan, itu Tuhan juga menurut mereka. Makanya harus kita mengetahui apa sebenarnya makna daripada la ilaha illallah, apa hakikat daripada kalimat la ilaha illallah. Di sini disebutkan bahwasanya tidak ada yang berhak, jadi ya tidak ada yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya kepada Allah SWT. Itu maksudnya. Tidak ada yang berhak, tidak ada sembahan yang hak. Ya kalau cuma sekedar tidak ada Tuhan atau tidak ada sembahan, ya itu akan bisa berimplikasi pada semua sembahan itu adalah Tuhan. Ya, karena dikatakan tidak ada Tuhan. Berarti eh, sembahan-sembahan yang dia sembah itu dikatakan Tuhan, tidak Tuhan melainkan Allah. Berarti semua sembahan itu dikatakan Allah, ya, ya dikatakan Allah, ya. Biar apa namanya, biar patung, biar hewan dan seterusnya, jin juga. Makanya harus ditambahkan tidak ada sembahan yang hak. Itu artinya ya. Ini perkataan para ulama sebagai disebutkan ini. Tidak ada perkataan, tidak ada sembahan yang hak, ya, melainkan Allah. Ya, jadi yang sembahan yang hak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun yang lain-lainnya itu ya berhala-berhala mereka, ya patung-patung mereka, ya atau jin-jin yang mereka sembah itulah sembahan juga tapi sembahan yang batil, bukan sembahan yang hak. Sembahan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu sehingga patung-patung yang mereka sembah itu tidak berhak untuk diibadahi. Ya, kenapa? Patung-patung orang-orang musyrik yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka, yang buat dengan daripada keinginan-keinginan mereka itu tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk diagungkan dan seterusnya. Kenapa? Karena patung-patung itu tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah bagi patung-patung itu. Kita tahu sifat-sifat uluhiyah itu adalah sifat-sifat yang mana Allah itu berhak untuk diibadahi karena memiliki sifat-sifat uluhiyah. Apa sifat-sifat uluhiyah? Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Ya, ini adalah merupakan sifat-sifat uluhiyah. Artinya, kenapa Allah itu berhak diibadahi? Karena dia yang satu-satunya zat yang menciptakan, satu-satunya zat yang mengatur ini alam semesta, satu-satunya zat yang menguasai dan memiliki ini alam semesta. Adapun patung-patung itu dia bukan menciptakan, tidak bisa menciptakan, tidak bisa menguasai, tidak bisa mengatur. Oleh karena itu dia tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah pada patung-patung tersebut, ya, pada sembahan-sembahan tersebut. Karena tidak pantas untuk diibadahi terhadap patung-patung itu karena dia tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah yang tidak pantas untuk diibadahi. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian sabda Nabi selanjutnya wahdahu la syarikalah. Ini penegas ya. Jadi la ilaha illallah wahdah itu menegaskan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Ini penegas, ditegaskan lagi tidak ada sekutu baginya. Artinya tidak ada yang bersama dengan Allah, ya, tidak ada yang bersama dengan Allah yang memiliki sifat-sifat rububiyah, uluhiyah dan sifat asma wa sifat. Ya, jadi Allah memiliki sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat uluhiyah dan sifat asma wa sifat. Ya, jadi hanya Allah yang memiliki ini. Tidak ada makhluk-makhluk yang lain yang memiliki sifat rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat.
Ya tentang sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat uluhiyah, dan sifat-sifat asma wa sifat ini sebenarnya sudah kami jelaskan pada awal-awal pertemuan. Ya, apa itu sifat-sifat rububiyah, apa itu sifat-sifat uluhiyah, dan apa. Inilah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala saja, yang tidak dimiliki oleh semua makhluknya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kita lihat di sini, ya, oleh karena itulah Nabi kita Muhammad SAW, ya, dan orang-orang mukmin selain beliau, maka tatkala mereka mendapatkan musibah ataupun kesusahan, maka beliau segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka meyakini bahwasanya yang bisa memberikan pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa melindungi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pernah salah seorang Arab Badui datang yang mendatangi Nabi. Ketika itu Nabi bersama dengan para sahabatnya sedang duduk-duduk, yaitu Nabi sedang apa namanya, menggantungkan pedangnya di sebuah pohon. Tiba-tiba orang Arab Badui itu datang, langsung mengambil pedang Nabi, lalu dia mengancam Nabi dengan pedang itu, serta mengatakan, siapa yang bisa, ya, menghalangimu dari aku. Ya, bayangkan, ini pedang ini sudah dia huluskan pedangnya itu, lalu dia arahkan kepada Nabi, ya. Lalu dikatakan, siapa yang bisa menghalangiku dari kamu untuk saya bunuh itu, untuk saya bunuh. Apa kata Nabi? Yang menghalangi, yang melindungi aku Allah Subhanahu wa taala. Yamna'ani Allah, yamna'uni Allah. Ya, yang menghalangi aku dari kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah ini terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim, Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Ya, kita lihat bagaimana keyakinan Nabi yang betul-betul seyakin-yakinnya terhadap pertolongan Allah, terhadap keberadaan Allah. Ya, ketika itu Nabi langsung mengatakan, yang menghalangiku dari kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang melindungi aku dari perbuatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi tidak mengatakan yang menghalangiku dari kamu adalah sahabat-sahabatku, padahal sahabat-sahabat Nabi itu ada di samping Nabi, ada duduk bersama Nabi. Tapi Nabi tidak mau menyandarkan perlindungan itu kepada sahabatnya, tapi justru Nabi menyandarkan perlindungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat dalam lanjutan sejarah itu, kisah ini, ala orang Arab Badui ini pun langsung gemetar tangannya, langsung jatuh tangannya, langsung jatuh itu pedangnya itu, tidak mampu untuk melakukan atau tidak mampu untuk membunuh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena begitu kuatnya keimanan Rasulullah SAW, sehingga dapat menggetarkan tangannya, maka seketika itu pedang itu jatuh. Ya, lalu Nabi pun mengambil pedangnya itu, ya, lalu Nabi pun berbalik arah kepadanya, siapa yang bisa menghalangi kamu dari aku, kata Nabi. Ya, maka tentu orang itu tidak bisa berkata-kata. Karena apa? Keyakinannya kepada Allah sudah tidak, mereka tidak miliki. Ya, keyakinannya kepada Allah mereka tidak miliki, karena mereka bukan orang Muslim. Ikhwatal Islam, bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW betul-betul mewujudkan tauhid rububiyah itu. Ya, bahwasanya apa tauhid rububiyah itu? Bahwasanya Allah itu adalah yang memberikan manfaat dan mudarat. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan Allah SWT yang memiliki segala-galanya. Tidak ada satupun makhluk yang ikut serta dalam pengaturan alam semesta ini. Tidak ada makhluk pun yang berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan mudarat, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mematikan dan menghidupkan, yang mengatur alam semesta dan seterusnya, memberikan rezeki dan seterusnya, dan menguasai dan seterusnya. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang setara, yang menandingi atau ikut serta bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi di sini sekali lagi, ya, oleh karena itu sehingga yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Kenapa hanya Allah yang berhak diibadahi? Kenapa hanya Allah yang berhak diagungkan dan seterusnya?
Karena Allah lah yang memiliki, ya, satu-satunya zat yang memiliki sifat-sifat tadi itu yang saya sebutkan. Yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, yang memberikan manfaat ataupun kemudaratan, yang mengatur alam semesta ini dan memiliki dan segala-galanya, berkuasa dan segalanya. Allah Maha Allah Maha segala-galanya, ya. Tidak ada yang bisa menandingi Allah, tidak ada yang sama serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatan dan sifat-sifatnya. Sehingga kesimpulannya adalah kita harus bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan penuh pengagungan dan kecintaan, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak ada sekutu baginya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ikhwatal Islam azakumullah. Adapun lanjutan daripada hadis ini yaitu tentang dan kita bersaksi bahwasanya dan siapa bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya dan seterusnya sampai akhir hadis tersebut, insya Allah kita akan sambung pada pertemuan di pekan depan insya Allah. Baiklah, ada sekitar 20 menit ke depan kami buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan langsung, boleh langsung bertanya atau lewat room chat juga diperbolehkan. Baik, nampaknya ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk, ini kita buka dulu. Ya, bagaimana memahami bahwa diri kita tidak menuhankan Tuhan selain Allah? Ya, bagaimana memahami bahwa diri kita tidak menuhankan Tuhan selain Allah Subhanahu ya wa taala? Ya, kita artinya itu tadi yang tiga itu. Ya, untuk memahaminya dari tiga tadi itu. Pertama kita harus ucapkan dengan lisan, ya, bahwasanya kita betul-betul beribadah hanya kepada Allah. Kita meyakini bahwasanya yang berhak untuk kita ibadahi sembahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu harus diucapkan. Yang kedua, kita harus benarkan dalam hati kita, harus kita yakini seyakin-yakinnya bahwasanya yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu harus kita yakini. Kalau kita ragu-ragu, misalnya, saya ragu-ragu ini, sebenarnya yang disembah itu bukan bukan cuma hanya Allah, tapi ada lagi sembahan-sembahan yang lainnya misalnya. Yang kita minta itu bukan hanya kepada Allah, ya, tapi kepada selain lainnya, misalnya kepada jin misalnya, atau kepada setan kita meminta misalnya, atau kepada nauzubillah kepada berhala-berhala misalnya, maka ini menunjukkan bahwasanya keyakinan kita ini belum benar. Ya, kita harus segera, ya, meluruskan ini keyakinan kita dan kita harus yakini bahwasanya tidak ada yang berhak, tidak ada sembahan yang hak, ya, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita lihat barometernya dan ukurnya, lihat perbuatan kita. Bagaimana sholat kita, bagaimana doa kita. Apakah sholat kita betul-betul kita tujukan hanya kepada Allah atau bukan kepada Allah. Ya, ada juga orang sholat itu sholatnya kepada jin, yang minta bantuan kepada jin, dia sholatnya. Ya, sholatnya minta bantuan kepada syaitan. Ya, ada juga orang yang sholat karena ingin mendapatkan bantuan dari para syaitan ataupun jin yang kafir, sehingga dia rela sholat menghadap, bukan menghadap ke kiblat, tetapi membelakangi kiblat. Ya, ada saya punya teman, dia sampaikan kepada saya, ada orang yang mau bertobat ketika itu, ya, dia katakan selama ini dia minta bantuan dari jin, ya, sehingga dia pun menjadi orang yang kaya raya, ya, tapi dengan syarat jinnya itu tidak memberikan bantuan cuma-cuma, ya, tetapi memberikan persyaratan, itu apa, dia harus sholat membelakangi kiblat, ya. Ini berarti kan perbuatan, ya, itu kan soal kan perbuatan, itu sholat perbuatan, amalan, ya, amalan yang harus dikerjakan itu sholat. Tapi apa yang terjadi, bagaimana sholatnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kalau dia menghadap ke timur, ya, kita kan kiblat kita menghadap ke barat, dia menghadap ke timur, berarti dia membelakangi kiblat. Meskipun dia sholat sampai 1.000 kali, 1 juta kali, seumur hidupnya tidak akan diterima itu sholatnya. Iya. Berarti itu menunjukkan bahwasanya dia tidak menuhankan Allah. Iya, dia tidak mentauhidkan Allah, tapi dia justru mentauhidkan syaitan. Ya, justru dia menyembah syaitan. Karena apa? Dia mengikuti perintah syaitan, yaitu apa? Menghadap, sholatnya menghadap ke timur bukan ke barat. Iya, tidak tidak menghadap ke kiblat. Iya, itu. Jadi kita lihat barometernya di akidah kita, keyakinan dan perbuatan kita itu. Karena kalau lisan itu bisa saja berdusta, lisan itu. Makanya
Jadikan barometer itu keyakinan kita yang ada dalam hati kita, apa kita masih ragu-ragu atau tidak, apa kita mengingkari atau tidak. Yang kedua, kita juga lihat daripada perbuatan kita sehari-hari, khususnya dalam masalah ibadah itu. Salat kita, doa kita, pengharapan kita, ya, apakah betul-betul kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau masih ada ibadah-ibadah yang kita tujukan bukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Silakan ada lagi bertanya. Silakan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan, insya Allah, dalam kajian yang sama. Dan sebentar malam kajian fikih. Ya, sebentar malam kajian fikih jam 9 sampai jam 10 malam. Ya, kami eh, mengundang para peserta kajian akidah yang ada kesempatannya bisa hadir pada kajian kami di malam hari, insya Allah di jam 9 malam sampai jam 10 tentang kajian fikih. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini, biar sedikit ya, tapi bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar mentauhidkan Allah, memiliki akidah yang lurus, karena akidah ini adalah syarat kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, itulah akidah yang lurus. Ya, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Semoga kita tetap istiqomah di jalan Allah, melaksanakan amal-amal ibadah kita, diberikan taufik dan hidayahnya, dimudahkan dalam menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita tentu berharap agar kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan kami juga mendoakan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini, ya, kajian rutin kita ini, semoga Allah SWT memberikan pahala yang begitu besar bagi para donatur. Baiklah, kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para peserta sekalian. Kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah ya Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih, Taufik Ustaz. barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada rekaman yang insya Allah kami akan kirimkan rekamannya insya Allah.